Ada sebagian orang berpendapat bahwa ajaran tentang keilahian Yesus hanyalah produk rekayasa gereja. Sebuah konstruksi teologis yang kemudian makin ditegaskan lewat konsili beberapa abad setelah Yesus hidup. Tapi, apakah benar demikian? Apakah para pengikut awal Yesus tidak menganggapnya sebagai Tuhan? Mari kita telusuri bersama. Penelitian sejarah menyatakan bahwa pandangan tentang Yesus sebagai Tuhan bukanlah produk akhir abad keempat, melainkan Yesus sudah diakui dan disembah sebagai Tuhan sejak abad pertama. Kitab Filipi 2 ayat 6-11 memuat sebuah pujian yang dikenal sebagai Christus Hymnus. Para sarjana meyakini bagian ini disadur Paulus dari liturgi jemaat mula-mula. Artinya, sebelum surat-surat rasuli tersebar, komunitas Kristen awal sudah menyembah Yesus sebagai ilahi atau pribadi yang dalam rupa Allah, merendahkan dirinya, dan akhirnya ditinggikan serta diberi nama di atas segala nama. Kemudian dalam 1 Korintus 8 ayat 6, di sini Paulus mengambil Shema Israel atau pengakuan tauhid merujuk pada kitab Ulangan 6 ayat 4. Tuhan itu satu dan menyisipkan Yesus ke dalam kerangka itu. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Bagi seorang yang berlatar belakang Yahudi terpelajar seperti Paulus, ini tentu bukan teologi sembarangan, melainkan pengakuan mendalam bahwa Yesus termasuk dalam identitas Allah yang esa. Tapi, apakah kemudian keilahian Yesus hanya berdasar dari tulisan Paulus saja? Mari kita pelajari pendapat para murid penerus Rasul. Ignatius dari Antiokhia, murid langsung Rasul Yohanes, menulis sekitar tahun 110 Masehi. Ia menyebut Yesus berulang kali sebagai Tuhan kita dan Allah. Kemudian Justinus Martir di abad kedua menyatakan bahwa Yesus adalah Logos ilahi yang kekal bersama Bapa. Bagi Justinus, orang Kristen menyembah Yesus bukan sebagai manusia biasa, tetapi sebagai Allah yang berinkarnasi. Lalu Irenaeus dari Lyon menulis bahwa Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati yang menyatakan Bapa secara sempurna. Sejumlah kesaksian ini muncul jauh sebelum konsili Nicea tahun 325 Masehi digelar, di mana konsili ini yang sering dituduh menciptakan keilahian Yesus. Faktanya, konsili itu hanya mempertegas apa yang sudah diimani secara luas sejak generasi pertama gereja. Lalu apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Yesus telah disembah sebagai Tuhan sejak masa para rasul. Gereja tidak menciptakan keilahiannya. Gereja hanya menegaskan apa yang telah dipercayai sejak semula. Gagasan bahwa Yesus hanya manusia biasa adalah penafsiran modern yang menolak jejak sejarah dan kesaksian paling awal umat Kristen sendiri. Iman jemaat mula-mula adalah bukti paling kuat. Mereka tidak rela mati hanya demi seorang guru moral. Mereka rela mati karena percaya Yesus adalah Tuhan yang bangkit.